Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita belajar. Karena sebagai murid-murid Tuhan Yesus, ya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus selalu suka belajar. Lebih daripada suka melayani, lebih daripada suka berdoa, suka baca Alkitab. Maaf ya saudara, karena berdoa saja, baca Alkitab saja, tanpa kita belajar, maka semua itu nggak ada gunanya. Dan belajar itu hanya karena firman. Dengan firman, oleh firman, untuk firman, dan di dalam firman. Maka itu kalau kita selalu belajar, suka belajar, hobinya belajar, bukan hobi melayani, maka kehidupan kita itu pasti akan berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini kita dapat tema fokus, Tuhan bicara kepada saudara kita Pak Filipus untuk belajar tentang fokus, maka fokus yang pertama dalam hidup kita adalah belajar. Saya ulangi, fokus yang paling penting dalam hidup kita adalah belajar. Ini yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita. Ya, yang ikut belajar ibadah tadi pagi waktu Indonesia jam 10 WIB, ya. Nah, buat kami itu kemarin malam. Nah, saya pertama kali ke gereja ini, ke gereja itu House of Grace Ministry. Nah, gembalanya itu sudah saya kenal hampir semua keluarga besarnya, ya, orang Surabaya, orang Kupang Kerajaan. Nah, saya kenal semua saudara-saudaranya, mama papanya juga begitu. Nah, tapi yang gembala ini saya kurang dekat, tapi kakaknya. Kalau saudara pernah dengar di Surabaya ada gereja GPIA, gembalanya itu Pak Johan Teja. Nah, ini adiknya. Nah, ternyata saya ketemu seseorang yang kira-kira saya juga lupa, tapi dia ingat, ya, dia bilang ketemu saya terakhir itu hampir 35 tahun yang lalu. Ya di Amerika sini. Tapi dia sudah pindah ke banyak state dan negara bagian. Nah, dia nggak tahu kalau tadi pagi itu atau kemarin malam itu saya yang datang. Karena memang mendadak sekali. Nah, gembala ini saya ketemu tanggal 25 Desember pagi. Ya, kita ibadah Natal. Senin pagi, 26 pagi nggak salah waktu WIB. Nah, gembala ini memimpin pujian diminta oleh keluarga yang undang saya Pak Bujeli itu. Wah, cerita. Terus saya ini sekarang buat ibadah sendiri Koden. Oh ya, tapi bukan hari Minggu, hari Sabtu. Nah, tiba-tiba saya tuh kok digerakkan Roh Kudus. Lalu Sabtu ini siapa yang ngajar? Saya kebetulan. Loh, oke ya, maaf. Boleh nggak Koden sharing bagi berkat buat kalian? Mereka senangnya luar biasa. Ternyata itu ibadah yang pertama buat mereka. Ya, jadi ini gereja ini baru mulai merintis. Wah, senangnya luar biasa. Maka itu saudara yang ketemu saya 35 tahun yang lalu itu tidak tahu kalau saya yang datang. Karena memang nggak diumumkan, mendadak sekali. Itu ya. Nah, saudara, kami cerita-cerita tentang yang dulu biasa. Kalau ketemu yang sudah lama begitu, maaf ini ya. Oh, itu yang itu sudah meninggal itu. Oh, yang itu sudah pindah ke sana. Oh, yang itu begitu. Biasa bukan? Kalau kita ketemu saudara yang lama, nggak ketemu. Nah, tiba-tiba selesai ibadah. Saudara, satu kalimat yang sering saya dengar, maaf ya ini kesaksian. Kalau ada orang-orang yang lama nggak ketemu saya, setelah dengar saya mengajar, kalimat yang sama itu saya dengar lagi. Koden itu kenapa sekian puluh tahun tetap konsisten? Ya, kalau saya pakai istilah tema kita,
kenapa Pak Odin tetap fokus pada panggilan itu. Saya dengar apa yang Pak Odin sharing hari ini. Enggak beda dengan apa yang 35 tahun yang lalu saya dengar. Bicara tentang gereja, bicara tentang keluarga. Saudara, terus terang, kalau saya ditanya orang seperti itu, saya tuh sulit untuk menjawab kenapa istilah yang kita pakai sekarang. Saya tuh bisa fokus kepada pengajaran itu tentang gereja, pemuritan, penginjilan, tentang keluarga, tentang kepemimpinan. Nah, semalam itu saya mikir, iya ya, Papa itu luar biasa. Membuat saya tetap konsisten, tetap fokus kepada panggilan. Nah, tiba-tiba tadi malam sebelum saya tidur, saya tuh merenung. Kenapa saya bisa fokus begini? Nah, ternyata rahasianya di sini. Tidak ada buku lain yang saya baca kecuali Alkitab. Nah, lalu saya merenung teman-teman saya, ya, baik yang seangkatan dengan saya maupun yang di bawah saya, atau kalau saya dengar pengajaran dari beberapa pengkhotbah, baik yang saya kenal maupun nggak kenal. Ternyata ini jawaban Tuhan. Selama fokus kita kepada firman Tuhan, belajar, selama apa yang kita buat itu selalu pada Alkitab, maka kita gak akan kemana-mana. Nah, dari beberapa hamba Tuhan yang saya sebutkan tadi, walaupun bukan nama, ternyata mereka itu mengikuti tren. Istilahnya, bagaimana cara hamba-hamba Tuhan untuk mengikuti tren? Dengan banyak membaca buku. Oh, saya baru ngerti. Bersyukur. Maka itu sekian banyak tahun saudara yang sering ngikutin saya. Sedikit sekali kalau saya sharing, saya berbagi, saya sebut buku ini, buku itu jarang sekali. Masih ingat yang tadi pagi ngikuti itu, ada seorang penanya, seorang ibu. Tapi society, tahu ya, masyarakat, kebanyakan seperti itu. Nah, kemarin sebelum kami pisah, ternyata ibu itu pulang yang terakhir sebelum gembalanya. Saya langsung ngomong, ingat ya, jangan bicara lagi tentang komunitas masyarakat society. Kita bicara apa yang tertulis di Alkitab. Nah, saudara masih ingat juga ada penanya kemarin yang Pak Indra, sudah tua ternyata, umur 80 lebih. Yang dia tanya, bagaimana kalau pernikahan itu sudah nggak cocok, nyebelin dan semuanya. Masih ingat saudara, kata orang begini. Nah, saya selalu kembali pada kata Alkitab. Nah, setelah saya merenung itu, saya bersyukur. Saudara, baca buku boleh. Walaupun saya tidak sering bicara tentang buku. Tapi orang-orang yang mengikuti, mereka tahu cara saya mengajar. Cukup banyak pengetahuan. Nah, ternyata bukan karena buku. Sekarang ini sosial media kita banyak memberi informasi. Maka itu saya katakan sudah lebih dari 30 tahun ini saya itu hampir nggak pernah baca buku rohani. Nggak suka saya. Saya lebih baik baca buku ilmu pengetahuan tentang sains. Wah, itu lebih hebat. Karena membaca buku-buku itu, Alkitab itu jadi hidup. Karena sains, ilmu pengetahuan yang sekarang ini basisnya ada di Alkitab. Luar biasa bukan? Nah, jadi saudara tinggal 4 hari lagi ya.
Ini 28, 29, 30. Oh, 3 hari lagi. Ya, kita akan meninggalkan tahun ini dan masuk ke tahun yang baru. Ayo fokus kita. Tidak lari kemana-mana. Alkitab. Firman Tuhan. Udahlah. Walaupun ada banyak diskusi, ada banyak perdebatan. Bisa-bisa Alkitab ini salah, palsu, begini, silakan. Ya, pokoknya buku itu menjadi acuan. Coba kita lihat dulu ini. 1 Timotius 3, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ayo kita belajar ini. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Terima kasih Bapak untuk semua yang Bapak berikan. Kita lihat berapa terjemahannya. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar supaya kita tidak kurang ajar. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita. Karena yang namanya manusia itu paling pintar kalau lihat salahnya orang lain. Untuk memperbaiki kelakuan. Karena kelakuan kita sering miring-miring. Maaf. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah ini. Karena kita lebih suka buku-buku yang lain daripada yang disebut kebenaran, yaitu Alkitab. Nah ini fokus kita. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Ini luar biasa. Nah, siapa yang memperhatikan saya tidak tahu. Maaf, akhir-akhir ini, biarin dulu ya Fir. Ya, akhir-akhir ini, saudara, banyak artikel-artikel di sosial media tentang kebangkitan Mataram kuno, kerajaan Mataram. Buat saya itu penting memperhatikan. Apalagi setelah wafatnya ya Sri Sunan dari Keraton Surakarta, wah mulai diungkit lagi. Penemuan-penemuan. Saudara, banyak situs-situs yang digali tentang kerajaan-kerajaan Mataram kuno. Belum lama saya ngikuti. Ternyata Candi Borobudur itu secara fakta, ya yang fakta aja kita lihat segede itu, semegah itu. Ternyata beberapa hari yang lalu saya ngikuti. Itu belum apa-apa. Ternyata di bawah candi dan di sekitar Candi Borobudur ada situs baru yang ditemukan. Wah, waktu melihat itu saya bilang, hebat sekali ini. Nenek moyang orang Jawa berapa ribu tahun yang lalu itu. Nah, ada sesuatu yang luar biasa. Kebangkitan. Nah, sehingga yang hijau ini mulai kelihatan kepalsuannya. Nah, itu salah satu contoh. Berarti segala tulisan. Akhirnya mau tidak mau, peneliti-peneliti itu harus membongkar kembali tulisan-tulisan naskah kuno. Yang jelas ditulis di lempengan-lempengan batu zaman itu. Yang jelas ditulis di lempengan tanah liat, keramik apa saja. Kalau saudara juga mengikuti perkembangan teknologi Sumerian. Wah, ini hari-hari terakhir ini luar biasa. Mereka mencoba menemukan huruf-huruf yang gak dikenal. Mereka coba mengerti itu. Wah, saya tuh suka ikut membaca, meneliti itu. Segala tulisan. AYT. Semua kitab suci dinapasi oleh Tuhan. Diberi nafas hidup oleh Tuhan. Dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. TL.
Adapun tiap-tiap kitab yang diwahyukan Tuhan berfaedah bagi pelajaran, bagi hal menyatakan yang salah, bagi hal membaiki yang rusak, dan bagi hal mengajarkan jalan yang benar. PS, naik Vel. Semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Tuhan dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Tuhan. TSI, seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Tuhan sendiri. Semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita untuk hidup benar di mata Tuhan. Tulisan, saudara, literatur. Ya, kita semuanya tahu bagaimana literatur itu menjadi dasar, menjadi fondasi, menjadi acuan satu-satunya yang membuat ilmu pengetahuan sains bisa berkembang sehebat ini. Itu semua karena tulisan, literatur. Hebat bukan? Maka tuh ketika dunia sedang berdebat ya tentang keaslian Alkitab, keotentikan Alkitab. Saudara, kalau mereka berdebat saya cuma jawab, pokoknya itu tulisan. Masih ingat ya saya berapa kali ngomong, bahkan dalam dunia ilmu pengetahuan mereka itu punya prinsip konsep yang dahsyat. Pokoknya tulisan. Kalau kita menemukan tulisan ditetapkan oleh para ahli, tidak boleh memperdebatkan ini tulisan siapa, dari agama apa, dari bangsa apa. Tidak boleh. Ya, pokoknya tulisan, literatur. Bahkan mereka punya konsep lucu. Ya, sederhana, tapi ini dahsyat. Seandainya kita pun menemukan tulisan itu ditulis oleh roh jahat, oleh setan, mereka itu berkata, kita tidak boleh memperdebatkan. Wah, waktu saya menemukan itu, saya bilang Papa hebat. Karena sampai hari ini setan memang dibuktikan gak bisa nulis. Keren ya itu. Maka itu gak ada tulisan setan. Mereka gak bisa nulis kok. Ini sungguh luar biasa. Segala tulisan. Jadi misalnya ada terjemahan yang salah dari kitab suci kebenaran ini, ada yang tidak betul, nggak apa-apa. Pokoknya itu tulisan yang bisa dibaca oleh semua orang. Ya, yakinkan. Kalau ada di antara kita yang ikut belajar saat ini, saudara lulus strata 1, strata 2, strata 3, lalu saudara ngambil lagi postgraduate, lebih tinggi lagi. Saudara dinyatakan lulus itu bukan karena profesor dan dosen saudara yang menentukan. Yang menentukan saudara lulus S1, S2, S3 dan sebagainya karena saudara membaca buku. Dan buku-buku yang saudara baca itu saudara nggak pernah ketemu penulisnya. Bahkan buku-buku yang dipelajari di dunia pendidikan penulisnya banyak yang sudah meninggal. Hebat bukan? Pokoknya tulisan. Udah itu saja. Literatur. Jadi ayo fokus kita. Kapan saja. Selama kita masih dapat kesempatan hidup. Fokus kita harus segala tulisan yang dinafasi oleh Yahweh Tuhan kita. Enggak usah didiskusikan. Sama seperti waktu saudara kuliah, lalu dosen saudara memberi perintah, baca buku ini, pelajari, buat ringkasan. Saudara nggak perlu cari di mana kuburan penulis itu, nganggur apa, maaf ya. Nah, yakinkan
tadi sebelum mulai saya dengan Binuko sempat diskusi sedikit. Ya, ada hal-hal yang cukup berat. Nah ini loh Bin, yang Papi ajarkan, tulisan. Udahlah, nggak usah diragukan. Ya, saya cuma cerita kalau saudara ngikutin apa. Ya, khususnya waktu podcast bersama Pak Daniel dan Ibu Debbie. Ya, waktu itu orang sampai kaget. Karena tiap kali ada pertanyaan, saya bersyukur Roh Kudus itu luar biasa. Langsung diingatkan ayat ini, ayat itu. Sehingga saya nggak pernah keluar dari Alkitab. Selalu firman, selalu firman. Maka itu ayo saudara, semua kita saat ini betul-betul fokusnya kepada kebenaran firman Tuhan, Alkitab. Keren ya. Apalagi ketika Tuhan menunjukkan sebuah fakta. Dengan 2 kalimat ini yang saya pernah temukan. Alkitab itu satu-satunya buku. Satu-satunya. Siapa saja yang membaca dia, maka dia akan membaca hidup yang membaca. Ya, saya dapat tulisan itu di sebuah gereja tua di kota Leiden, Belanda. Pas saya diundang itu tahun 80-an yang lalu. Wow. Jadi Alkitab ini satu-satunya buku. Siapa saja yang membaca dia, maka dia akan membaca kita yang membaca dia. Saya tidak tahu siapa menemukan kalimat sehebat itu. Lalu seorang hamba Tuhan dari Magelang, Bapak Pendeta Yesaya Sunarso almarhum. Gerejanya masih ada di Jalan Diponegara nomor 13 Magelang. Itu gereja Belanda, gereja bangunan tua, tapi masih kokoh. Saudara, dari Pak Yesaya Sunarso saya belajar. Alkitab itu satu-satunya buku yang bisa menerangkan dirinya sendiri tanpa bantuan buku yang lain. Wah, itu keren. Padahal buku yang sekarang lahir ditulis oleh siapa saja, itu pasti ada sumber besar maupun kecil dari buku yang lain yang sudah terbit sebelumnya. Keren itu. Jadi buku-buku yang ada sekarang ini, saudara mau baca buku apa saja, dari tentang apa saja, saudara harus percaya itu dari buku-buku yang lain yang sudah pernah ditulis sebelumnya. Nah, berarti kalau disebut Alkitab itu dari bahasa Arab. Artinya segala-galanya. Kitab itu buku. Ya, ini sumbernya dari segala yang ada. Maka itu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Jadi kalau pada mulanya adalah firman, maka fokus kita ya yang ada pada mulanya ini. Karena kalimat sebelum ada kalimat pada mulanya, berarti nggak ada apa-apa. Ya, saya pernah dengar seorang pengkhotbah ayat 0. Ayat 0, lucu ya. Ternyata hamba Tuhan ini menjelaskan Kejadian 1 ayat 1. Itulah pada mulanya. Nah, ternyata sebelum itu 0 ayatnya. Wah, waktu saya dengar dia ngajar betul juga. Nah, siapa yang 0? Tuhan kita. Nah, di dalam ilmu fisika dan matematika, 0 itu artinya tak terbatas, infinite. Wah, hebat sekali.
pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Lalu ayat 3 Yohanes 1. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Oke, saya baca dulu ya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. AYT. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. PS. Pada mulanya. Sebelum dunia dijadikan. Nah ini ayat 0 itu di sini. Pada mulanya. Sebelum dunia dijadikan. Sabda. Ini dari bahasa Sanskerta. Dijawakan jadi sabdo. Ya. Jadi kalau saudara pernah dengar pendeta Erastus Sabdono. No-nya itu menunjuk kepada satu pribadi. Ya sabdo nyo. Nya. Firmannya. Saya ulangi. Pada mulanya. Sebelum dunia dijadikan. Firman sudah ada. Sabda sudah ada. Sabda firman ada bersama Tuhan. Sabda itu sama dengan Tuhan. Saudara lihat terjemahan BIS ini, bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kalau kita dari awal tadi bicara fokus itu adalah belajar. Dan belajar itu adalah firman sumbernya. Berarti kalau sabda itu adalah Tuhan sendiri. Maka kalau fokus hidup kita kepada firman. Berarti fokus kita ya kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Terima kasih Bapak. Amin. Woi orang hebat dari Denpasar. Makasih lah. Amin. Ayo fokus kepada firman. Maka itu teolog-teolog gak suka dengan cara saya mengajar. Karena teologi itu pusatnya bukan Alkitab. Tapi buku tulisan orang. Itu yang Tuhan tidak suka. Ayo fokusnya kepada firman. TSI. Pada permulaan segala sesuatu. Nah, ingat tadi ayat 0. Pada permulaan segala sesuatu. Dia yang disebut firman sudah bersama dengan Tuhan. Dan firman itu sendiri adalah Tuhan. Ya sudah. Amin. Orang Cirebon bilang. Maka itu kalau kita fokus menghadapi tahun baru dan seterusnya adalah firman. Luar biasa. Ada yang bilang firman itu sejarah. Firman itu kuno. Enggak apa-apa. Silakan orang berkata begitu. Tapi buktinya tahun ganti tahun, waktu berganti waktu, generasi berganti generasi. Firman itu tetap ada. Dan bisa dibuktikan fakta kebenarannya. Ya sudah. Ya, jadi saya menggunakan dua terjemahan ini, BIS dan TSI. Pada mulanya sebelum dunia dijadikan, sabda sudah ada. Itulah ayat 0. Pada permulaan segala sesuatu. Dia yang disebut firman sudah bersama-sama dengan Tuhan. Ini ayat 0. Ya sudah. Firman itu pencipta segala-galanya. Ayat 3. Yohanes 1. Ayat 3. Terima kasih ya Bapa. Engkau berikan kami firman-Mu. Terima kasih. Ayat 3. Ya. Segala sesuatu
silakan sebut. Kalau kita punya waktu 10 tahun untuk menyebut segala sesuatu. Misalnya, ya, saudara yakin nggak akan selesai. Ya, waktu 10 tahun kita cuma nyebutkan ini. 10 tahun. Misalnya kita bisa tidak tidur 24 jam, nyebut ini. Yakinkan, nggak habis. Masih ada. Itu loh yang disebut segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pelan-pelan ya. Roh Kudus tolong kami untuk mampu menangkap fakta kebenaran ini. Begini saudara. Misalnya 10 tahun waktu yang kita punya. Itu tidak ini, tidak itu. Cuma nyebut satu persatu yang disebut segala sesuatu. Nggak cukup. Kenapa? Karena penemuan manusia untuk hal-hal yang baru. Itu dalam satu hari saja. Entahlah, sebutkan angka. Setiap hari, percaya nggak? Bisa ada penemuan baru di dunia. 1000 penemuan baru. Bisa. Atau kurang. Saya tidak tahu juga. Pokoknya ada penemuan-penemuan baru. Wih, ini luar biasa. Maka itu, kita itu, manusia itu tidak akan sanggup. Bisa dengan rinci, tanpa salah, tanpa kelewatan. Menyebutkan segala sesuatu. Nggak bisa. Otak manusia ini berkembang terus, saudara. Nah, itu ayat 3 Yohanes 1. Kembali, Phil. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada segala sesuatu yang sudah jadi. Phil, tayangkan lagi Yohanes 1 ayat 3. Kemana Filipus ini? Ada yang bisa bantu? Ya, Sep. Sudah muncul, Kak. Kok nggak ada? Kok nggak ada di tempat Papa? Kok aneh? Yo. Video Papa hilang. Ini dia. Oke, baru muncul. AYT. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia, firman. Tanpa firman, segala sesuatu yang sudah ada ini tidak mungkin bisa ada. Berarti firman itu pun akan menciptakan yang belum ada dari detik ini. Karena 1 detik lewat, sudah ada penemuan baru lagi. Betul ya? Contohnya begini. Kalau saudara ke toko cari HP, handphone, jangan berkata, mana produk yang baru? Ya ditunjukkan oleh yang punya toko itu. Ini yang baru tiba tadi 2 jam yang lalu. Percaya enggak? Itu bukan barang baru. Sebab di toko lain, pasti ada yang lebih baru dari ini. Bahkan kalau kita melangkah kembali ke belakang, di pabriknya sudah keluar yang baru lagi, cuma belum nyampe ke sini. Inilah hebatnya firman. AYT. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Saya ulangi ya AYT. Tanpa Dia, segala sesuatu yang sudah ada ini tidak mungkin bisa ada. BIS. Segalanya dijadikan melalui Dia.
Dan dari segala yang ada, tak satu pun dijadikan tanpa Dia. Tidak satu pun. Terima kasih Bapa. Kami Engkau berikan kebenaran yang luar biasa. Terima kasih. Firman hidup ini. Maka itu saudara, semangatlah untuk mengasihi firman. Fokus kita hanya kepada firman. Segalanya dijadikan melalui Dia. Dan dari segala yang ada, tak satu pun dijadikan tanpa Dia. Terima kasih. Silakan Tuhan. Silakan Bapa, kerjakan segala sesuatu semau-maumu. Terima kasih Bapak. TSI. Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui firman. Dan tiada satupun yang pernah diciptakan tanpa kekuatan sang firman. VMD-nya, Phil. Ayo. Ada yang berani cari fokus yang lain selain firman? Saya ulangi lagi. Belajar firman itu fokus hidup kita. Bukan ke yang lain. Firman. Belajar firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia, maka tidak ada sesuatu pun yang diciptakan. Semua itu karena firman. Kalau kita berkata, orang itu super jenius. Bukan dia yang super jenius. Firman ini. Karena dia baca buku. Maka itu bisa menciptakan sesuatu. Terjemahan yang lain sama AMD. Coba AMD sebentar. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan tidak ada satupun yang tercipta tanpa melalui firman. KSKK. Segala sesuatu telah dijadikan olehnya. Tanpa Dia, tanpa firman. Tidak ada sesuatu pun dijadikan. Segala yang telah dijadikan. Ya, TMV. Tuhan menjadikan segala sesuatu melalui Dia. Tiada sesuatu pun di alam semesta. Nah ini lebih jauh. Bukan cuma di dunia. Terjemahan TMV, saya nggak tahu TMV itu apa ya. Tuhan menjadikan segala sesuatu melalui firman. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang dijadikan tanpa Dia. Ingat bulan yang lalu, saya pernah ngomong, ternyata ditemukan jauh dari matahari kita, sekian juta tahun cahaya. Ada planet baru, warnanya biru. Dan planet ini sekian kali lebih besar dari bumi. Dan isinya air semua. Nggak ada daratannya. Nah, para peneliti sedang mencari sebuah pesawat yang bisa sampai ke sana. Untuk menyelidiki ini air tawar atau air asin. Wah, waktu saya tahu itu keren juga ini papa kita. Ingat loh saudara, dengan teleskop Hubble yang diperbarui terus, ternyata di luar matahari kita ada ratusan ribu matahari lagi. Bukan ribuan, ratusan ribu matahari lagi. Dan setiap matahari itu punya gugusan planet yang seperti bumi kita dengan matahari kita. Saya nggak bisa bayangkan. Segede apa alam semesta ini. Itu loh. Maka itu rugi. Kalau saudara hanya fokus baca buku rohani karangan pendeta ini. Penulis ini rugi. Lebih baik baca buku ilmu pengetahuan. Makin kaya. Saya ulangi TMV-nya. KSZ ya. Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Dari segala yang wujud, terbukti lihat ini. Tiada suatu pun yang dicipta tanpanya. Secara segala sesuatu dijadikan olehnya. Dan dari segala yang ada, tidak ada sesuatu pun
yang bisa, saya tambah kata ini, yang bisa dijadikan tanpa dia. Evaya, dialah, firman yang menciptakan segala sesuatu. Dan tidak sesuatu pun ada kalau tidak diciptakan olehnya, firman. Coba kembali ke KSKK atau TMV tadi ya. TMV-nya. Ini loh. Tuhan menjadikan segala sesuatu melalui dia. Tiada sesuatu pun di alam semesta ini yang dijadikan tanpa dia. Papa, terima kasih. Kami hormat kepadamu. Kami respect Papa. Papa luar biasa. Terima kasih. Wow. Bisa bayangkan saudara. Enggak habis-habisnya kita mengagumi. Ya toh. Bentar. Nak Papa lupa ini. Siapa ini? Suhendra Kwa. Nak coba sebutnya nak. Kapan kita ketemu terakhir? Ini ada yang kontak. Oke, saya mau stop dulu sampai di sini. Karena saya sendiri ngomong ini masih tercengang-cengang. Masih terkagum-kagum loh saudara. Wih, luar biasa. Ayo kita diskusi dulu ya. Ayo, siapa ini? Ya, yang di Facebook, Instagram boleh nulis. Nanti saya bacakan. Ini keren loh saudara, firman. Ayo dong, jangan diam. Seperti saudara tahu, saya suka sekali untuk diskusi. Nah, kok pindah sendiri dia. David, apa kabar kamu, David? Ya, lama ini. Ya. Ayo, ada yang mulai? Silakan. Jadi kalau segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ya. Oh, sebentar. Kok zoom-nya hilang? Recording in progress. Ya, hilang ya. Oke, lanjut Phil. Ya, kalau segala sesuatu dijadikan oleh firman, berarti apapun yang terjadi di dunia ini juga karena firman, Pak. Ya, karena penciptanya kan cuma Papa di surga. Iblis itu kan penipu dan peniru. Berarti jika ada bencana alam itu juga bisa karena firman juga. Enggak. Beda. Kenapa ini? Bentar, ini IG saya kok nge-lag begini. Bukan. Nah, iya, kenapa ya? Ini sinyal atau apa? Nah, pertanyaan Filipus ini bisa terjawab dengan 1 Yohanes 5 ayat 19. Coba. 1 Yohanes 5 ayat 19. Bentar, oke. Ayo. Nah ini, jadi yang jelek itu datang dari si iblis. Ya. Udah, 1 Yohanes 5, 19. Kita lihat ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bersyukur hanya seluruh dunia yang bisa dikuasai si jahat. Berarti planet-planet lain berarti alam semesta ini nggak bisa dikuasai oleh si jahat. Ya, TSI. Kita tahu bahwa kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Walaupun seluruh dunia ini dikuasai iblis.
Kita tahu. Wah. BIS. Kita tahu bahwa kita milik Tuhan. Meskipun seluruh dunia ini di bawah kekuasaan si jahat. Kita milik Tuhan. Ya, sebentar ya, nak. Nanti Papa jawab, Bodi. Ya ini keren sekali. Nah, ingat pertanyaan saudara kita, Filipus. Kalau begitu, ada bencana alam, ada kejahatan, ada penyakit, ada kecelakaan, ada semuanya. Berarti segala sesuatu oleh firman. Tunggu dulu, bukan begitu. Kebaikan itu Tuhan yang buat. Tapi kejahatan si jahat yang buat. Maka itu tadi berapa terjemahan kan ditulis bukan setan tapi si jahat. Johnson baru muncul. Saudara John, kemarin malam ya Papa sharing soal kamu. Ini loh. Masih ingat yang kemarin kita sharing, maaf ya John, Papa Johnson, Papa cerita soal kamu. Ini loh salah satu anak saya yang pernah ada di LP Correction Center di Youngstown, Ohio. Gak apa-apa ya Johnson, Papa cerita soal kamu, Papa bangga kok ya dengan kamu. Ya firmannya gak pernah gagal. Johnson, nanti sekali-kali Papa undang kamu ya untuk ikut gabung di live-nya Papa ini. Karena kesaksianmu itu luar biasa. Ingat ya, yang kemarin malam saya cerita itu. Ya, oke. Ayo. Johnson ini rocker juga. Itu Johnson ada yang Daddy Rockstar di IG. Nah itu saudaramu yang rocker juga. Pasti kamu tahu. Sin Loco. Nah ini vokalisnya Sin Loco. Coba kalian dua saling kontak. Gitu ya, ini Andri. Nah jadi Filipus. Kalau ada kejahatan, ada penyakit, ada bencana alam. Itu bukan Tuhan. Si setan itu, si jahat itu yang membuatnya. Dan itu ayatnya 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Jadi iblis pun pencipta kejahatan. Kira-kira jelas nggak? Ya. Jadi apa kayak sekarang ya berarti apa kita ini di Indonesia ini ada di ring apa? Ring of Fire, gunung berapi. Ring of Fire. Iya. Ya, berarti itu memang dari si iblis juga ya Pak? Bukan, jadi begini. Gunung-gunung berapi itu Papa kita yang ciptakan. Tapi Papa ciptakan gunung berapi bukan untuk merusak. Justru di daerah gunung-gunung itu suburnya luar biasa. Nah setan merusak. Itu dibuat jadi bencana. Dan itu bukan Papa kita. Ya ini ayatnya. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tsunami juga. Bukan Papa yang ciptakan. Jadi iblis itu pun punya kekuatan. Pencipta. Aduh. Itu luar biasa. Ngerinya. Buktinya Indonesia termasuk salah satu dari bangsa besar di dunia. Keempat loh di dunia. Ketiga. Ya keempat. Pertama India yang paling banyak. 2 Tiongkok. 3 Amerika. Baru keempat Indonesia. Bayangkan walaupun Indonesia ini ada di lingkaran gunung berapi. Buktinya orangnya tambah banyak terus itu nggak habis-habis tuh. Ngerti ya maksudnya Filipus ya? Nah, ini jelas nggak sampai di sini? Ya jelas Pak. Ya. Papa akan jawab pertanyaan yang di Instagram. Ya, bentar ya. Firman itu perkataan Tuhan. Apakah ketika kita jadi orang percaya,
punya Roh Kudus, perkataan-perkataan kita bisa menjadi firman bagi hidup kita. Nah, kalau saudara ngikuti ya Zoom kita live itu yang tanggal 25 Desember waktu di LA, 26 Desember waktu Indonesia. Saudara, ini pertanyaan betul. Bodi, Papa jawab luar biasa. Saya baca lagi ya. Firman itu perkataan Tuhan. Apakah ketika kita jadi orang percaya, punya Roh Kudus, perkataan-perkataan kita bisa menjadi firman bagi hidup kita? Jelas sekali. Kalau fokus hidup kita adalah firman. Dengar? Kalau fokus hidup kita adalah firman, maka dari otak kita, mata kita, telinga kita, penciuman kita, mulut kita, hati kita, dan seluruh hidup kita otomatis dikuasai oleh firman. Dan sehingga kita berkata pun, kita nggak bisa keluar dan lari dari firman. Oke, Yohanes 1 ayat 14, itu yang kita bahas di Natal kemarin. Firman itu telah jadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Yohanes 1:14. Ini loh Bodi, ini luar biasa. Ya, saya baca ini Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sebutan berubah menjadi anak sulung. Wah, ini keren sekali. Kenapa dari anak tunggal jadi anak sulung? Karena Yesus punya adik-adik, yaitu kita. Jadi Yohanes 1:14 ini setelah Yesus naik ke surga, firman yang telah jadi manusia itu adalah saudara dan saya. Maka seluruh hidup kita, seluruh itu dikuasai oleh firman. Cara berpikir, cara melihat, cara berkata, cara mendengar, cara mencium, cara merasa, cara semuanya. Firman, firman, firman. Dan itu seharusnya, Bodi, yang gereja ajarkan. Dan hidup Paulus itu contohnya. Ikuti teladanku, seperti aku telah mengikuti teladan Kristus. Bukan dia sombong. Ya karena dia sudah jadi firman hidup itu. Terima kasih Bodi, pertanyaanmu ini menyadarkan kita semua. Betapa Papa rindu semua kita yang menjadi miliknya itu menjadi firman hidup. Maka firman bisa naik pesawat, firman bisa naik KRL, firman bisa naik bis, firman bisa ke pasar, firman ada di Indomaret, firman ada di kebun binatang, ada di pantai, firman ada di mana-mana, yaitu saudara dan saya. Bahkan 1 Yohanes 1 ayat 1. Masih ingat? Apa itu 1 Yohanes 1 ayat 1? Ini keren. Yohanes 1 ayat 1 dengan 1 Yohanes 1 ayat 1. Itu ada kesamaan yang hebat. Dalam Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bisa didengar. Firman itu bisa dilihat. Firman itu bisa dibuktikan, firman itu bisa diraba dengan tangan kita. TSI-nya, Fir. TSI-nya. Kami ingin memberitakan kepada kalian tentang dia yang disebut firman. Yaitu dia yang memberi hidup kepada kita. Dan yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Ini ayat 0 tadi. Sudah ada sebelum dunia diciptakan. Yaitu dia, firman itu. Kami sudah mendengar.
Kami sudah melihat dia dengan mata kami sendiri. Sungguh kami sudah melihatnya, bahkan memegang dia dengan tangan kami sendiri. Wow, luar biasa. Maka itu kalau saudara dan saya menjadi firman, karena fokus kita adalah firman, fokus kita adalah belajar, bukan buku teologi ini, buku ini, enggak, firman. Maka kemana-mana kita pergi, kita itu firman hidup itu. Dan ada orang bersentuhan dengan kita, maka mereka menyentuh firman. Bukan sombong. Saya minta yang lain ya ikut membahas juga ini. Luar biasa. VMD-nya ayat ini. VMD-nya. Kalau masih ada Yan Riyadi, Yan, ayo kamu ikut diskusi. Papa nggak mau loh, kalau setelah ini kamu diskusi, Papa akan tolak. Papa maunya di sini. Ya. Kami memberitakan kepadamu tentang yang telah ada sejak sebelum dunia ada. Ingat loh, ayat 0 tadi istilahnya. Saya lupa itu pendeta siapa itu, pendeta kulit hitam dari Amerika. Ayat 0 katanya. Ya, saya ulangi. Kami memberitakan kepadamu tentang yang telah ada sejak sebelum dunia ada. Kami telah mendengarnya. Kami telah melihatnya dengan mata kami sendiri. Kami telah menyaksikannya. Bahkan kami telah menjamahnya dengan tangan kami. Itulah firman yang memberikan hidup. Woi, terima kasih AMD. Kami ingin memberitakan kepadamu firman yang memberikan kehidupan. Firman itu sudah ada sebelum dunia ada. Kami sudah mendengar firman itu. Kami sudah melihatnya dengan mata kami sendiri. Kami sudah melihat hal-hal yang ia lakukan. Dan kami sudah menyentuhnya dengan tangan kami. Terima kasih Tuhan. Maka kemanapun kita berada, kalau hidup kita fokusnya kepada firman, maka orang-orang pun bisa menyentuh firman, yaitu hidup kita. KSKK. Apa yang telah ada sejak permulaan dan yang telah kami dengar, kami lihat dengan mata kami sendiri, yang telah kami pandang dan kami sentuh dengan tangan kami sendiri, tentang sabda yang adalah hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu, TMV. Kami menulis surat kepada kamu tentang firman yang memberikan hidup, yaitu firman yang telah ada sejak permulaan. Kami sudah mendengarnya dan kami sudah melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Kami sudah melihatnya dan kami sudah menyentuhnya dengan tangan. KSJI. Apa yang telah wujud ya sejak dari mulanya, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang telah kami sentuh dengan tangan, itulah yang kami beritakan tentang firman hidup. Wih, luar biasa. FYH. Kristus telah hidup ketika dunia ini mulai ada. Namun saya sendiri telah melihat dia dengan mata kepala sendiri. Dan mendengar dia berbicara. Saya telah menjamahnya dengan tangan saya sendiri. Dia adalah firman Tuhan yang hidup. Terima kasih. Ada komen. Makasih Papa dan Bodi. Jadi sadar untuk bertanggung jawab atas kesempatan hidup dan menghidupi hidup orang lain. Bukan sebaliknya. Haleluya. Dari Denpasar itu, dari Aceh. Ya, mau tanya, boleh jelaskan lebih dalam lagi hubungan firman dan dunia fisika, kuantum, ruang tanpa waktu, hukum fisika tidak berlaku. Ya oke, Papa kan jelaskan pendek. Bisa cari khotbah-khotbah sebelumnya. Saudara, fisika kuantum itu tertulis di literatur tertua. Kejadian 11 ayat 6. Itu fisika kuantum. Dan dunia mengakui. Ya, coba kita buka Kejadian 11
ayat 1. Ya. Terima kasih Bapak. Maka itu semua jawabannya ada pada firman. Makin kita menyukai firman dan fokusnya kepada firman. Wah, hebat. Oh, dari Jogja ada komen. Banyak orang merasa firman sejati hanya pas masa Alkitab ditulis. Nah, ini teologi, ini doktrin. Yang ada sekarang tinggal mempelajari firman yang dahulu. Karena kehidupan hari ini tidak lagi terjadi firman seperti dahulu. Nah, ini yang salah. Saudara, maka itu saya nggak suka teologi. Ya ini konsep teologi. Mereka berkata firman itu yang dulu ada. Oke, kalau ini saya akan bahas begini. Berarti kalau saudara lulus S1, S2, S3, itu kan karena saudara baca buku yang sudah lewat. Saudara belum baca buku yang belum ditulis, yang nggak bisa dibaca. Dan kalau saudara membaca buku yang belum ditulis, saudara nggak akan lulus. Nah, saudara bisa menulis buku setelah saudara lulus dan saudara menemukan sesuatu. Nah, penemuan sesuatu itu yang disebut fisika kuantum. Kejadian 11 ayat 6. Coba kita baca. Ini berapa terjemahan ya. Saya langsung aja ke kalimat terakhir Lukas. Perhatikan ya. Kita lihat ayat ini. Seru sekali. Ini barulah permulaan usaha mereka. Apa? Menara Babel. Bangunan permanen bertingkat pertama di dunia. Catat. Bangunan permanen dan bertingkat yang pertama di dunia. Saudara ikuti perjalanan Israel. Bangunan permanen pertama yang pernah dibuat oleh manusia di zaman perjanjian lama. Gede itu Salomo. Membangun bait suci dari batu, dari dinding batu. Sebelumnya enggak. Dari tenda kulit binatang. Ini barulah permulaan usaha mereka, manusia. Titik koma. Mulai dari sekarang. Mulai dari menara Babel. Apapun juga yang mereka rencanakan. Nah, Lukas perhatikan. Hukum fisika tidak berlaku karena belum ada ruang tanpa waktu. Dan ini betul. Yang direncanakan manusia itu masih di ruang pikiran kita. Belum ada wujudnya. Ini loh hebatnya fisika kuantum. Saudara merancang sesuatu, itu belum terbentuk, masih di ide kita. Aduh, luar biasa, bukan? Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka, yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dijamin. Nah, maka itu si jahat ikut memasukkan ide jahatnya ke otak manusia. Maka terciptalah senjata, terciptalah narkoba, terciptalah barang-barang jahat, ide-ide pembunuhan dan perang dan semuanya. Ini fisika kuantum. Naifil ayat. Saya akan baca bagian terakhir semua. Mulai sekarang, segala yang mereka rencanakan untuk dilakukan, tidak ada yang tidak terlaksana. TL. Ya. Sekarang, bukankah baik mereka itu ditegakkan daripada segala susah ini terjemahan lama. BS. Tak lama lagi, mereka akan sanggup melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Terbukti sampai hari ini. Ini berapa ribu tahun yang lalu waktu Musa menulis TSI. Jika kita Elohim, kita itu Elohim, ya, membiarkan mereka melakukan hal besar seperti ini, maka nanti tidak ada lagi hal yang tidak mampu mereka lakukan. Wih, terima kasih. Bayangkan, ini firman gak cuma untuk yang Kristen, yang percaya Yesus. Ini semua manusia. Aduh, luar biasa ini. Dari Kutai Barat, betul, Ibrani 11 ayat 1.
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Benar, itu fisika kuantum. Apa yang kita yakini di otak kita, dengan tekun kita bisa melakukan. MLT. Dan sekarang, segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Terima kasih Bapak. Waduh, luar biasa. Saya lebih. Mulai sekarang, apapun niat yang hendak manusia laksanakan, tidak ada yang tidak dapat tercapai. Maka kalau kita baca ayat ini, kita langsung menunjuk ke negara Tiongkok. Lihat mereka itu apa sih nggak bisa mereka ciptakan. Maka itu ada istilah, langit dan bumi Tuhan ciptakan, sisanya itu made in China. Dan itu betul. Ya, Mesir zaman dulu dengan Tiongkok, yang Mesir kuno dan Tiongkok kuno diakui setelah Sumerian. Ya, setelah Sumerian itu yang paling tua, bangsa Sumeria, ya, yang ada di daerah Ur, ya, asalnya Abraham. Itu luar biasa. Mereka menciptakan segala sesuatu. Terus VMD, Yahweh berkata, oh maaf, ini hanya permulaan dari apa yang dapat mereka lakukan. Segera mereka sanggup melakukan sesuatu yang diinginkannya. KSKK. Jika mereka terus begini, ya, setelah Menara Babel, apapun yang mereka putuskan untuk buat mulai dari sekarang, tidak ada yang mustahil. Wih, FIA. Oh, itu dulu ya TMV. Tidak lama lagi mereka akan sanggup melakukan apa saja yang dikehendaki mereka. FIA, ya. Mereka sudah sanggup menyelesaikan semua ini. Bayangkan apa yang akan dilakukan mereka kemudian hari. Segala apapun dapat mereka capai. Nah, Lukas, ini dia fisika kuantum. Sudah ada di Alkitab. Puji Tuhan ya.